Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada kesempatan pembelajaran di kali ini mengenai pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik bersama saya Asfuliza ST, guru SMK Negeri 1 Tanah Luas. Sistem rem sepeda motor dirancang untuk mengontrol kecepatan atau laju, mengurangi dan memperlambat kecepatan, dan juga menghentikan laju sepeda motor dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan untuk memperoleh keamanan bagi pengendara. Prinsip kerja rem adalah mengubah energi gerak ataupun energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan ataupun friction. Jadi sistem rem ini merupakan salah satu juga sistem ataupun mekanisme konversi energi. Pascal Law ataupun hukum Pascal yang diterapkan pada sistem rem hidrolik. Mekanisme penggerak hidrolik berpedoman kepada hukum Pascal, yaitu bila suatu fluida atau cairan dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata ataupun sama besar. Gaya penekanan pada pedal ataupun handle rem akan diubah menjadi tekanan fluida oleh piston master silinder. Kemudian diteruskan ke silinder roda ataupun kaliper rem melalui selang rem untuk menghasilkan gaya pengeriman. Berikut bisa kita lihat penerapan hukum Pascal di dalam sistem hidrolik. Bisa kita lihat di sini ada dua buah bejana yang dihubungkan satu dengan lainnya, dan dalam bejana tersebut ini diisikan fluida cair. Bila salah satu bejana diberikan tekanan, maka fluida yang ada dalam sistem ini akan meneruskan tekanannya ke semua sisi ataupun sisi yang lainnya dengan sama besar. Dan jika tekanan tersebut dibebaskan ataupun dilepaskan, maka fluida yang ada dalam sistem ini akan kembali lagi ke posisi awalnya seperti semula. Inilah penerapan hukum Pascal di dalam sistem hidrolik. Selanjutnya kita lihat penerapan hukum Pascal yang diterapkan pada sistem hidrolik dan diaplikasikan pada rem cakram ataupun rem hidrolik. Pada gambar bisa kita lihat ada tiga buah bejana yang berbeda ukuran. Ini kita umpamakan bejana utama, dan yang ini kita umpamakan bejana sekunder, ataupun kita umpamakan misalnya pada rem cakram, dan dihubungkan satu dengan lainnya melalui saluran tertutup. Bila bejana utama diberikan tekanan, maka fluida yang ada di dalam sistemnya ini akan meneruskan tekanannya ke semua sisi ataupun ke semua arah dengan sama besar. Pada bejana 1 dan bejana 2 sama tekanannya seperti pada bejana utama. Dan bila tekanan tersebut dibebaskan, maka bejana 1 dan bejana 2 ini akan kembali lagi ke posisi awal ataupun posisi semula, karena tidak ada lagi tekanan oleh fluida di dalam sistem tersebut. Berikut kita lihat cara kerja sistem rem cakram melalui simulasi berikut ini. Pada saat pedal rem ataupun handle rem ditekan, maka piston yang ada di dalam master silinder akan menekan fluida menuju ke dalam kaliper. Selanjutnya fluida tersebut akan menekan piston yang ada di dalam kaliper. Piston tersebut akan meneruskan tekanannya menekan pad rem ataupun kampas rem, dan kampas rem akan menekan ataupun menjepit rotor ataupun piringan cakram ataupun disc brake, sehingga kendaraan bisa melambat ataupun berhenti. Jika pedal rem dilepas ataupun handle rem dilepas, maka piston yang ada di dalam master silinder akan kembali lagi ke posisi awal, dan fluida yang ada di dalam kaliper akan kembali lagi menuju ke master silinder karena tidak ada lagi tekanan oleh piston. Berikutnya bisa kita lihat simulasi daripada cara kerja kaliper pada rem cakram. Bila fluida diberikan tekanan, dan tekanan tersebut akan diteruskan menekan piston yang ada di dalam kaliper, dan piston tersebut akan menekan pad rem atau kapas rem
Dan selanjutnya kampas rem akan menekan dan menjepit rotor ataupun disc brake ataupun piringan cakram. Bisa kita lihat pergerakan di pada kalipernya. Dan jika frida dibebaskan, maka piston akan bergerak lagi ke tempat awalnya dan rotor ataupun disc brake akan terbebas daripada tekanan oleh pad rem ataupun kampas rem. Selanjutnya, keuntungan rem hidrolik. Pertama, tidak terjadi kerugian gesekan ataupun penurunan tekanan karena adanya sambungan ataupun engsel sehingga rem lebih responsif. Yang kedua, gaya pengereman diperlukan untuk melakukan pengereman relatif lebih ringan. Yang ketiga, bebas penyetelan meskipun celah antara kampas rem dan disc brake akan selalu berubah. Yang keempat, pengereman jauh lebih stabil dan lebih terjamin. Kemudian yang kelima, jika rem basah, maka air tersebut akan dipercikan keluar dengan gaya sentrifugal. Selanjutnya, minyak rem. Minyak rem harus memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya, memiliki titik didih yang tinggi, disebabkan karena adanya gesekan antara kampas rem dengan piringan cakram yang menyebabkan suhu akan tinggi. Makanya, persyaratan minyak rem harus memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mencegah karat pada logam ataupun karet. Ini juga harus dimiliki oleh minyak rem, karena kalau misalnya terjadinya korosi, itu akan berpengaruh pada saat pengereman. Kemudian yang ketiga, memiliki viscosity tertentu dengan perubahan temperatur. Jadi kekentalan minyak rem itu harus terjaga selalu dengan perbedaan temperatur yang timbul akibat pengereman. Kemudian untuk catatan, yang pertama, jangan bercampur minyak rem yang memiliki kemampuan berbeda, karena minyak rem tersebut akan berpengaruh nanti pada saat pengereman. Kemudian yang kedua, jangan tercemar dengan air ataupun minyak lain yang tidak sejenis. Ini juga akan berpengaruh pada proses pengereman nantinya. Yang ketiga, menyimpan minyak rem yang tidak digunakan dalam wadah yang tertutup rapat agar kualitas daripada minyak rem tetap terjaga. Selanjutnya, komponen rem hidrolis. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Secara umum, yang pertama bisa kita lihat ini adalah handle rem. Kemudian berikutnya adalah master silinder. Bisa diteruskan dengan selang rem atau disebut juga hose. Kemudian kaliper pada bagian bawah dan piringan rem cakram ataupun disc brake. Berikut bisa kita lihat komponen rem hidrolis. Di sini bisa kita lihat bahwa terbagi 3 bagian. Yang pertama itu pada master silinder, kemudian hose hidrolik, kemudian bagian kaliper. Baik, kita akan lihat satu persatu. Kita lihat pada master silinder assembly ataupun komponen pada master silinder. Yang bagian terluar terdapat push rod brake, artinya batang penekan yang menghubungkan handle rem. Kemudian bagian berikutnya ada reservoir, yaitu tempat penampungan minyak rem. Selanjutnya hose ataupun selang hidrolis. Kemudian bagian yang ketiga itu bagian kaliper assembly ataupun komponen bagian kaliper. Terdapat ada 2 buah piston. Kemudian terdapat juga ada 2 buah pad rem ataupun kampas rem, dan juga pada bagian rotor ataupun disc brake. Terlanjutkan komponen-komponen rem hidrolis. Ini adalah komponen pada kaliper dan piston. Ini kalipernya, ini ada 2 buah piston. Kemudian handle rem. Gambar berikutnya adalah master silinder. Ini yang seperti kita ulas tadi. Kemudian brake pad dan kaliper. Brake pad adalah kampas rem, kaliper ini adalah bukan tempat brake pad. Kemudian bagian selanjutnya adalah rem hidrolik belakang. Jadi kesatuan assembly pada rem hidrolik belakang. Selanjutnya gangguan pada rem hidrolis yang perlu kita analisa. Bisa kita lihat pada tabel berikut, ada 3 buah kolom gejala, gangguan, dan cara mengatasi. Yang pertama kita lihat handle rem terasa kenyal. Gangguannya apa? Yang pertama bagian kampas rem.
kotor atau aus. Cara mengatasinya, kalau misalnya kotor dibersihkan, kalau aus harus diganti. Kemudian gangguan kedua yaitu pada bagian kaliper, yaitu seal piston aus, mangkok piston silinder aus, dan kaliper kotor. Cara mengatasinya harus diganti. Kalau seandainya kalipernya kotor, harus dibersihkan. Kemudian gangguan berikutnya yaitu pada bagian master silinder, yaitu minyak rem habis ataupun berkurang ataupun rendah, master silinder kotor. Cara mengatasinya itu bongkar master rem silinder dan bersihkan. Kemudian yang kedua, isi ulang minyak rem sehingga pada posisi ataupun pada kondisi yang seharusnya. Baik, kita lanjutkan. Gejala yang kedua adalah handle rem terasa keras. Gangguannya apa? Salah satunya bagian kaliper, yaitu piston kaliper aus. Kaliper tidak bergeser dengan baik. Cara mengatasinya, ganti komponen yang aus dan bersihkan kaliper sehingga kaliper bisa bergerak lagi secara sebagaimana mestinya. Bagian berikutnya adalah bagian master silinder, yaitu saluran minyak rem tersumbat, kemudian piston master silinder aus, dan handle rem bengkok. Cara mengatasinya, bersihkan selang rem dan piston master silinder, kemudian perbaiki atau ganti handle rem yang bengkok tadi. Kita lanjutkan. Gejala yang ketiga yaitu rem cakram menyangkut. Gangguannya apa? Salah satunya bagian kampas rem, yaitu kampas rem kotor ataupun aus, cakram rem bengkok. Cara mengatasinya bagaimana? Bersihkan yang bagian yang kotor ataupun ganti bagian yang sudah bengkok tadi. Kemudian selanjutnya gangguan adalah bagian kaliper, yaitu tidak terpasang dengan benar. Piston kaliper tertahan, saluran minyak rem mengalami penyumbatan. Cara mengatasi, pasang kembali komponen piston dengan benar. Bersihkan piston ataupun kaliper, kemudian bersihkan ataupun ganti selang rem yang kotor ataupun yang terjadi penyumbatan. Gangguan berikutnya adalah pada bagian master silinder, yaitu minyak rem habis atau minyak rem berkurang ataupun minyak rem rendah dalam reservoir. Kemudian master silinder kotor. Cara mengatasinya, isi kembali minyak rem di dalam tabung reservoir pada tingkat ataupun level yang telah ditetapkan. Kemudian bersihkan master silinder jika terdapat kotoran ataupun kotor sehingga akan menghambat pergerakan piston silinder. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu menganalisis gangguan pada sistem rem hidrolik. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan materi yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.